ini kita akan bahas apa nih? Kali ini kita akan bahas reading comprehension ya, teman-teman. Tentang question about the ideas of the passage. Oke, sebelum belajarnya dimulai, aku mau ngingetin ya, sebelum belajar berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, biar ilmunya lancar ya maksudnya. Oke, kalau udah berdoanya, kita lanjut ya bahas ke ini, mencari topik, ide utama gitu ya, ide pokok gitu kan kalau di bahasa Indonesia. Kalau misalnya di bahasa Inggris, ya kita cari main idea, topik, gitu, subjek, gitu. Kita menentukan title, gitu juga. Kita akan bahas bareng-bareng di sini. Oke, jadi sebelumnya semoga teman-teman di sini nggak pada ngantuk ya ke depannya. Soalnya ini kita bakal ketemu banyak banget soal-soal reading comprehension. Semoga nanti lancar ya, misalnya nanti buat mandiri, ini juga semoga berguna. Dan ini sumber-sumber yang aku sampaikan di sini tuh aku ambilnya dari TOEFL ITP, bukunya yang Longman itu aku ambil di sini karena ada subbab apa namanya, reading comprehension juga, dan kebetulan sama sih babnya. Oke, di sini kita sudah ada yang salah satu passage ya di sini, satu paragraf, kebetulan pendek banget teksnya. Kalau misalnya dari sini nih, ini kan kayak apa ya? Oh ya, kalau kita ketemu soal kayak gini nih, yang pertama kali pasti kalian udah tahu dong harus ngapain, harus lihat soalnya dulu gitu. Jangan lihat passage-nya dulu, lihat soalnya dulu gitu ya. Habis itu biar nggak buang-buang waktu gitu. Sebenarnya kita baca teks ini kita disuruh nyari apa sih gitu. Oke, karena sebelum kita jawab nih soal ya, satu soal ini sebelum kita jawab ada tipsnya nih. Ini aku juga ambil dari buku TOEFL itu, ada tipsnya. Nyari main idea questions. How to identify the question. Nah, jadi di sini ada ya, what is the topic of the passage, ada what is the subject of the passage, what is the main idea of the passage, what is the author's main point of the passage, with what the author primarily concerned, which of the following would be the best title. Jadi ya, menurut di buku yang udah aku cantumkan yang sebenarnya tadi Longman, nah pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya satu tipe teman-teman, metodenya tuh sama, nyarinya tuh sama gitu ya, topik, subject, main idea, author's main point, primarily concern, dan nyari title itu sama gitu ya. Ntar lagi kita akan pelajarin gimana sih caranya biar nanti di ujian-ujian juga lancar ngerjainnya. Where to find the answer? Di mana kita menemukan jawabannya gitu ya. The answer to this type of question can generally be determined by looking at the first sentence of each paragraph. Jadi biasanya ya tipe-tipe pertanyaan seperti ini umumnya itu bisa dicari di first sentence gitu ya, di first sentence of each paragraph, di kalimat pertama dari setiap paragraf gitu. Misalnya ada 2 paragraf nih ya. Nah, itu bisa kita coba dulu cari di kalimat pertama masing-masing paragraf, bukan kalimat pertama dari paragraf pertama aja gitu. Nah, ini ya how to answer the question. Read the first line of each paragraph. Jadi kita disuruh baca first line dari paragraf ya. Kuncinya itu dari passage itu adalah kita baca dulu first line-nya benar-benar gitu. Kita cermatin benar-benar di first line itu. Kalimat pertama kita cermatin benar-benar. Habis itu, look for a common theme or idea in the first line. Nah, kita disuruh nyari tema utama gitu ya, tema dan ide utama dari kalimat pertama itu. Setelah itu, pass your eyes quickly over the sentence. Nah, topik, subjek, main idea disuruh nggak cuma lihat kalimat pertama aja. Kita juga disuruh lihat juga kalimat
selanjutnya gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia kita kenal dengan kalimat penjelas ya kan. Kalimat utama ada kalimat penjelas gitu kalau di bahasa Indonesia. Kalau di sini juga kita disuruh lihat juga kalimat penjelasnya juga gitu. Tapi dengan sekilas gitu. Yang harus kita terus kalimat selanjutnya itu kita kayak kalau misalnya di ujian, kalau misalnya dipahamin benar-benar. Terus ada eliminate any definitely wrong answers and choose the best answers from the remaining choices. Ya, ini udah tahap terakhir banget ya. Kalau udah kita tahu temanya apa, first line tuh first sentence ya, kalimat pertama itu bahasnya apa, itu kita bisa eliminasi pilihan-pilihannya. Oke, kita lanjut ke soal yang tadi ya, yang kita skip tadi. Kita baca bareng-bareng. Oke, yang pertama aku mau disclaimer dulu. Kalau kalian lihat passage kayak gini ya, jangan aku nggak tahu nih vocabnya banyak yang aku nggak tahu gitu. Kayak misalnya di sini kalian asing sama distinction gitu. Misalnya kalian asing sama beberapa vocabulary di sini, nggak apa-apa kok. Kita tetap aja coba gitu ya, dengan menggunakan vocab-vocab yang mungkin kita udah tahu gitu. Coba ya kita baca benar-benar yang di kalimat pertama. Kita baca bareng-bareng. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Oke, aku artiin ya. Dalam filosofi John Dewey, ya, dalam filosofinya John Dewey, a sharp distinction. Oke, distinction aku kasih tahu di sini distinction itu perbedaan gitu. Sharp itu kan tajam ya biasanya ya. Tajam ya, artinya sharp itu ya. Nah, kalau di sini kita bisa artikan perbedaan yang mencolok gitu ya, perbedaan yang tajam gitu. Benar-benar beda deh pokoknya di sini. Pokoknya di filosofinya John Dewey ada perbedaan yang mencolok gitu ya, antara intelligence dan reasoning. Antara intelligence, kecerdasan dengan reasoning itu kayak penalaran gitu. Oke, pokoknya kita udah cermatin di sini benar-benar ya kalimat pertamanya. Pokoknya di kalimat pertama si teks ini bilang dalam filosofinya John Dewey ada perbedaan yang mencolok antara intelligence dan reasoning, antara kecerdasan dan penalaran gitu. Oke, kita lanjut kalimat selanjutnya. According to Dewey, intelligence is the only absolute way to achieve a balance between realism and idealism, between practicality and wisdom of life. Oke, jadi di sini according to menurut Dewey ya, menurut Dewey, intelligence is the only absolute way, adalah satu-satunya cara yang absolut untuk meraih keseimbangan antara realisme dan idealisme, between practicality dan wisdom of life, dengan antara praktikal dan kebijaksanaan dalam hidup. Oke. Jadi di kalimat pertama tadi kita udah tangkep di filosofinya John Dewey ada perbedaan yang mencolok antara intelligence dan reasoning. Setelah itu di kalimat kedua ini adalah kalimat penjelas ya. Kenapa di sini kalimat penjelas? Karena dia kayak mendukung kalimat pertama gitu ya. Menurut Dewey ya, according to Dewey, nah itu tadi. Nah, di kalimat kedua kita bisa tangkap kalau di kalimat kedua ini menjelaskan lebih tentang intelligence. Oke. Di kalimat 2 menjelaskan lebih tentang intelligence. Setelah itu beralih ke kalimat selanjutnya. Intelligence involve interacting with other things and knowing them. Oke, di kalimat ketiga juga ya masih ngomongin tentang intelligence, Nah, jadi dia bilang kecerdasan itu mencangkup interacting ya, berinteraksi dengan hal lain dan mengetahuinya gitu ya. Nah, kalimat 1, 2, 3, kalimat 1 ini ngomongin ini ya, perbedaan mencolok tadi antara intelligence dan reasoning. Kalimat 2 dan kalimat 3 ternyata ngomongin si intelligence, dia jelasin intelligence. Oke, selanjutnya kita lihat ya. Sementara reasoning, penalaran itu hanya
merely the act of an observer. Hanya salah satu action dari observer gitu ya. A mind that beholds or grasps object outside the world of things. With reasoning, a level of mental certainty can be achieved, but it is through intelligence that control is taken of events that shape one's life. Oke, jadi di kalimat ini ya, kalimat keempat, dia ngomongin reasoning. Oke, dia ngomongin reasoning di sini. Dan dijelasin juga nih reasoning itu apa, a mind that beholds ya, or grabs object outside the world of things. Jadi kita udah tangkap dari teks pertama ini, ada filosofinya, di filosofinya John Dewey ada perbedaan antara intelligence dan reasoning. Kalimat selanjutnya dia jelasin apa itu intelligence, kalimat selanjutnya juga dijelasin apa itu reasoning. Oke, kita lanjut ke soal ya. Di sini ditanyain topik. Seperti yang kita tahu, tadi kalau nanyain topik ya, topik, subjek, title, itu metodenya sama gitu ya. Caranya itu sama. Caranya yaitu, baca dulu kalimat pertama, yang dicermatin tuh kalimat pertama, lalu, kayak baca cepat aja dulu kalimat selanjutnya. Oke ya. Kita coba yang A nih, pilihan A nih, option A nih. The Intelligence of John Dewey. Ini teman-teman bisa bisa ngomong ya di kolom chat. Menurut kalian apa nih? Setelah kita baca bareng-bareng dari pilihan dari 4 opsi ini yang mana nih yang benar? The Intelligence of John Dewey, kecerdasannya John Dewey, apa ini? Terus distinctions made by John Dewey, perbedaan yang dibuat oleh John Dewey, atau Dewey's idea on the ability to reason, ya idenya si Dewey dalam kemampuan menalar ya. Setelah itu atau opsi yang terakhir nih, how intelligence differs from BK. Oke, kita bahas ntar lagi nih. How intelligence differs from reasoning in Dewey's works. Oke, ada yang jawab B. Ini pasti kamu lihat ini ya, karena distinction ya, kuncinya ya mungkin ya. B, oke B semua nih jawabannya nih. Oke, B semua nih. Oke, jadi aku mau disclaimer juga ya. Kalau misalnya dalam mencari topik, ide pokok, ya main idea gitu-gitu, nggak boleh terlalu general dan nggak boleh terlalu spesifik. Oke, gimana maksudnya? Mungkin kalian bingung ya, nggak boleh terlalu general dan nggak boleh terlalu spesifik. Nah, ini nih contohnya yang aku bisa bilang. Bentar. Oke. Aku bisa bilang kalau yang B itu terlalu general. Kenapa terlalu general? Karena di B itu dia nggak jelasin perbedaan apa gitu. Distinctions made by John Dewey. Perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Perbedaan apa gitu? Perbedaan apa? Di sini masih kurang spesifik. Bukan kurang spesifik ya, kurang jelas gitu ya. Nggak boleh terlalu spesifik dan nggak boleh terlalu general gitu. Is it D? Ya, Farah. Oke, ya benar. Jawabannya D. Tapi kita bahas ya satu-satu dulu. Ya, jawabannya D. Ya, benar. Jawabannya D ya, teman-teman. How intelligence differs from reasoning in Dewey's work. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Yang A, kenapa salah? Karena yang A ini bilangnya the intelligence of John Dewey, kecerdasan dari John Dewey. Oke, ini melenceng banget ya. Kita nggak lagi ngomongin kecerdasannya John Dewey. Kita lagi ngomong filosofinya John Dewey tentang perbedaan antara intelligence dan reasoning. Gitu. Oke, setelah itu ada distinctions made by John Dewey. Oke, di sini distinction yang masih belum jelas distinction-nya apa, perbedaan tentang apa gitu. Setelah itu ada Dewey's ideas on the ability to reason. Jadi di sini ada idenya Dewey ya tentang kemampuan menalar gitu. Tapi ini masih belum lengkap. Kenapa masih belum lengkap? Karena di sini dia cuma ngomong reason doang. Sedangkan kita di teks ini ngomongin intelligence sama reasoning, jadi kurang intelligence. Di pilihan ini masih kurang intelligence, teman-teman. Nah, yang di ini udah lengkap nih. How intelligence differs from reasoning
in Dewey's work. Jadi ini yang dia udah jelas. Misalnya nih, ada pilihan yang terlalu spesifik, misalnya kayak gini. John Dewey explained that reasoning is bla bla bla. Jadi meskipun itu kayak sesuai dengan passage-nya gitu ya, misalnya sesuai dengan teksnya. Reasoning adalah sesuatu yang bla 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 gitu. Dan di pilihan option-option itu misalnya ada salah satu option yang bilang menurut Dewey ya, reasoning adalah bla bla bla, dan itu sama persis sama di teks ini. Tapi itu belum tentu jawabannya. Gitu. Kalau belum mencangkup keseluruhan isi dari teks ini gitu. Belum nggak sampai sini? Udah jelas belum sampai sini? Bisa di-chat ya, teman-teman. Yang tadi jawab B gimana? Ada apa? Pendapat lagi? Oke, jelas. Oke. Oke, kita lanjut ke teks selanjutnya. Nih, ada beberapa teks ya. Jadi jangan bosan-bosan. Oke, ini the best title. Kita disuruh nyari title yang terbaik gitu ya. Title yang paling cocok gitu. Judul ya, kita disuruh nyari judul. Oke, metodenya sama karena ini dianggap tipe-tipe pertanyaan yang sama. Kita baca dulu kalimat pertama dari setiap paragraf, bukan kalimat pertama dari paragraf 1 doang, tapi setiap paragraf kita baca dulu kalimat pertamanya. Metodenya kayak tadi ya caranya ya, persis nih. Kita baca bareng-bareng. Nitrogen fixation is a process by which nitrogen is continuously fed into biological circulation. Okay. In this process, certain algae and bacteria convert nitrogen into ammonia. This newly created ammonia is then for the most part absorbed by plants. Oke, di kalimat pertama kita lihat. Jadi di sini ya dijelasin. Nitrogen fixation. Fiksasi nitrogen adalah proses di mana ya, by which, di mana nitrogen itu continuously ya, secara berkelanjutan gitu ya, terkandung dalam sirkulasi biologi gitu. Jadi di sini dijelasin di kalimat pertama intinya pengertian fiksasi nitrogen ya. Nitrogen fixation is a process by which nitrogen is continuously fed into biological circulation. Jadi di sini dijelaskan fiksasi nitrogen itu adalah proses di mana nitrogen itu secara berkelanjutan masuk ke dalam sirkulasi biologi gitu ya. Nah, in this process, di proses ini jelas ya kalimat penjelasnya dari kalimat pertama. Dalam proses ini, certain algae and bacteria, alga dan bakteria tertentu dikonversikan, convert nitrogen dikonversikan menjadi amonia. This newly created ammonia. Oke, lalu hal ini menjadikan amonia menjadi part yang paling banyak diserap ya oleh tumbuhan. Oke, inti dari paragraf ini dia jelasin fiksasi nitrogen. Di kalimat pertama dijelasin pengertian fiksasi nitrogen. Lalu kalimat selanjutnya sebagai penjelas ya. Setelah itu, nih, the opposite process ya. The opposite process of denitrification returns nitrogen to the air. Nah, di kalimat kedua nih ya, paragraf kedua kalimat pertama, di sini dibilang proses kebalikannya gitu ya. Proses kebalikannya yaitu denitrification returns nitrogen into the air. Jadi mengembalikan nitrogen ke udara, air ya, udara. During the process of denitrification, selama proses denitrifikasi ya, bacteria cause some of the nitrates from the soil to convert into gas, nitrogen or nitrous oxide. Oke, jadi di sini di kalimat keduanya dijelaskan lebih lanjut ya denitrifikasi.
dijelaskan lebih lanjut proses denitrifikasi. Nah, setelah itu ada in these gases from the nitrogen returns to the atmosphere. Oke. Jadi di kalimat pertama kita tahu di paragraf kedua kalimat pertama kita tahu dia menjelaskan kayak kebalikannya dari ini ya. Kebalikannya ada proses lain selain fiksasi nitrogen. Ada proses lain yaitu denitrification gitu ya. Yang mengembalikan nitrogen ke udara gitu ya. Ke udara. Oke, dari kalimat ini nih, yang jadi best title for this passage mana nih menurut kalian? Setelah mencermati isi passage ini. The process of nitrogen fixation, two nitrogen processes, the return of nitrogen to the air, the effect of nitrogen on plant life. Oke. Gimana nih menurut kalian? Yang mana nih? Semoga gak ngantuk ya. B bukan Kak. A, oke, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Tapi ini benar sih. Kebanyakan dari kalian jawab B. Pinter nih. Bagus. Ya, jawabannya yang B, teman-teman. Two nitrogen processes. Benar. Pintar. Good job buat kalian semua. Ya, benar. Jadi ini membicarakan dua proses nitrogen. Tuh, dari passage ini yang benar itu jawabannya two nitrogen process gitu. Nah, kenapa yang A salah? Yang A salah karena dia cuma membicarakan fiksasi nitrogen gitu. Dia cuma membicarakan nitrogen fixation. Sedangkan kan ada dua proses ya, ada denitrification juga gitu. Harus adil dong, harus juga dicantumin gitu. Nah, setelah itu ada the return nitrogen to the air. Nah, ini merujuk kepada denitrification ya. Kalau kita baca tadi yang mengembalikan nitrogen ke udara gitu, ini masuk ke denitrifikasi gitu. Jadi belum mencangkup keseluruhan. Setelah itu ada the effect of nitrogen on plant life. Nah, ini masih ke nggak banget ya, nggak tepat karena ini mungkin di sini cuma ada plants gitu ya, cuma dijelasin sedikit banget gitu kepada tumbuhan, efeknya kepada tumbuhan cuma dijelasin sedikit banget. Sedangkan inti dari passage ini yaitu menjelaskan dua proses dari nitrogen itu ya. Jadi benar yang B, jawabannya yang B. Oke, lanjut nih. Kita bahas bareng-bareng ya. Baca dulu bareng-bareng nih. Kita baca apa nih? Soalnya dulu. Which of the following best describes the topic? Oke, disuruh nyari topik. Oke, udah ya, udah ganti slide ya, teman-teman ya. Udah ganti slide kan ya? Udah, teksnya Fort Knox bukan? Fort Knox, Kentucky. Benar ya? Aman ya teman-teman ya, ini teksnya. Apa masih tetap nih? Lah kok ada aja? Ya ampun. Oke. Bentar. Oke, jadi malu deh. Bentar ya. Aku kira nggak muncul kalau nanti di present. Sorry. Oke, jadi udah bocor deh tadi. Tadi udah bocor. Kalian nggak kelihatan kalau present. Oke, lanjut. Lanjut deh. Kita baca ya. Fort Knox, Kentucky is apa nih? Fort Knox, Kentucky is the site of a U.S. Army post. But
It is even more renowned for the Fort Knox Bullion Depository, the massive vault that contains the bulk of the U.S. government's gold deposits. Completed in 1936, the vault is housed in a two-story building constructed of granite, steel, and concrete. The vault itself is made of steel and concrete and has a door that weighs more than 20 tons. Naturally, the most up-to-date security devices available are in place at Fort Knox, and the Army post nearby provides further protection. Oke, jadi tadi ya bocor ya jawabannya udah ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini karena aku tahu di sini ada beberapa vocab yang kita masih belum familiar gitu ya dari passage ini. Oke. Jadi di sini dijelaskan ya, kita baca kalimat pertamanya. Fort Knox, Kentucky is Fort Knox, Kentucky is the site of a U.S. Army post, but it is even more renowned for the Fort Knox Bullion Depository, the massive vault that contains masih kelihatan of the U.S. government's gold deposits. Jadi di sini dijelasin di kalimat pertamanya, Fort Knox itu di Kentucky ya. Itu adalah site tempatnya U.S. Army Post gitu, pos tentara Amerika gitu ya, pos tentara Amerika. But it is even more renowned. Renowned itu dikenal, tapi itu lebih dikenal untuk penyimpanan ya, depository itu penyimpanan emas batangan gitu. The massive vault itu kubah that contains the bulk of the U.S. government's gold deposits. Oke, jadi kalimat pertama ini dijelasin kalau Fort Knox itu yang ada di Kentucky itu adalah pos Amerika, dan itu lebih dikenal sebagai tempat penyimpanan emas gitu di Amerika. Itu lebih dikenal seperti itu. Oke, setelah itu completed in Oke, jadi kalimat pertama udah kita kunci ya. Jadi Fort Knox itu adalah pos tentara Amerika, tapi lebih dikenal sebagai Fort Knox Bullion Depository, tempat penyimpanan emas batangan gitu ya. Emas di Amerika tuh tempat penyimpanan di sini. The massive vault gitu, kubah yang besar gitu ya. The massive vault, massive itu artinya besar gitu. Kubah yang besar yang contains the bulk of the US. Jadi pokoknya pusatnya emas tuh penyimpanan emas tuh di sini, di Fort Knox ini. Itu. Setelah itu completed in 1936 ya, udah selesai di 1936. The vault is housed in a two-story building constructed of granite, steel, and concrete. Jadi konkrit ini baja deh kalau nggak salah tadi. Jadi kubah itu housed in a two-story building, jadi dibangun dengan granit, steel, dan baja gitu ya. The vault itself is made of steel and concrete and has a door that weighs more than 20 tons. Jadi ada pintunya itu lebih dari 20 ton. Naturally, the most up-to-date security devices available are in place at Fort Knox. Jadi ada pengamanan yang paling up-to-date, alat pengaman yang paling up-to-date gitu ya. Di Fort Knox ini udah dilengkapi pengaman yang paling up-to-date gitu ya. And the Army post nearby provides further protection. Jadi, dan pos tentaranya itu, pos tentara terdekat ya, nearby, provides further protection. Mengamankan lebih gitu ya. Jadi pengamanan yang lebih gitu. Jadi which of the following best describes the topic of the passage? Oke, dari passage ini nih, mungkin kan yang udah lihat jawabannya udah tahu ya. Jadi jawabannya apa? Which of the following best describes the topic of the passage? Itu kalau misalnya kita jawab yang A ya, the city of Fort Knox, Kentucky. Apakah ini menjelaskan semua keseluruhan dari teks ini?
Enggak ya, enggak menjelaskan. Karena kita cuma, bentar, kita cuma, ini masih belum spesifik ya, terlalu general juga. The Federal Gold Depository. Ya, ini. Oke, jawabannya yang B kita keep ya. Jawabannya yang B kita keep. The US Army Post at Fort Knox. US Army Post at Fort Knox. Kita lihat jawabannya, lupa. Oke, yang B ya. Ya benar yang B. The Federal Gold Depository. Oke, jadi jawaban yang benar ya B. Tempat penyimpanan gold depository ya, tempat penyimpanan emas. Gitu. Yang C di US Army Post at Fort Knox. Pos tentara Amerika di Fort Knox. Oke, ini nggak benar karena kita kan tadi udah tahu ya kalau Fort Knox itu kan tempat penyimpanan emas ya di Amerika ya. Setelah itu ada gold bullion. Gold bullion itu emas batangan. Kita nggak lagi ngomongin emas batangan, tapi kita lagi ngomongin Army Post ya, yang lebih dikenal dengan tempat penyimpanan emas di Amerika yang besar gitu ya. Which of the following? Oke, jadi nomor satu udah jelas ya yang B jawabannya. Setelah itu yang nomor 2, which of the following would be the best title for this passage? Oke, tadi infonya kita udah dapat, kita udah baca bareng-bareng. The massive concrete vault. Oke, konkret itu tadi baja ya, kubah baja ya. Ini kubah, vault itu baja, berarti kubah baja yang besar gitu. Terus ada Fort Knox Security di sini, where the US keep its gold. A visit to Kentucky. Kunjungan ke Kentucky ya. Oke, nomor 1 ini udah jelas salah ya. Kita nggak lagi ngomongin kubahnya yang besar, kita nggak lagi ngomongin itu. Kita lagi ngomongin Fort Knox sebagai tempat penyimpanan emas di Amerika. Tempat penyimpanan emas yang besar di Amerika. Oke, kita lanjut ke Fort Knox Security. Ini juga salah. Kenapa? Karena kita ngomongin security-nya dari Fort Knox ini cuma di kalimat akhir. Nggak ke seluruh, mana nih? Nih. Cuma ngomongin di kalimat terakhir doang security-nya. Pengamanannya cuma kita ngomongin di belakang, di akhir doang. Nggak dari awal kita ngomongin security ya. Oke, lanjut. Ini jawaban yang C ya, yang benar ya. Where the US keep its gold. Di mana Amerika menyimpan emasnya. Gitu. A visit to Kentucky, ini udah jelas salah. Kunjungan ke Kentucky, kita nggak mau ngomongin ini sama sekali. Kita ngomongin tempat penyimpanan emas yang besar di Amerika. Itu. Jadi yang jawaban C yang paling tepat. Oke, lanjut. Aja ya, kita baca dulu. Kita baca bareng-bareng. One identifying characteristics of minerals in their relative hardness. Oke, kita lupa nih, baca soalnya dulu. Which of the following best states the subject of this passage? Setelah itu ada pertanyaan nomor 2, kita disuruh nyari main idea of this passage ya. Nah, bisa lihat soalnya kita baca nih bareng-bareng passage-nya atau teksnya. One identifying characteristic of minerals in their relative hardness, which can be determined by scratching one mineral with another. Ya, jadi salah satu cara mengidentifikasi ya karakteristik mineral itu dengan scratching, itu kayak apa ya, menggoreskan gitu ya, menggoreskan mineral satu dengan mineral yang lainnya gitu. Jadi di kalimat pertama yang kita tangkap itu cara mengidentifikasi si mineral itu. The relative hardness. Cara mengidentifikasi relative hardness dari si mineral itu caranya adalah dengan scratching, menggores satu mineral dengan yang lainnya. Oke. Jadi kita udah tahu dari kalimat pertama dijelasin cara mengidentifikasi karakteristik relative hardness. Setelah itu di kalimat kedua, in this type of the test, oke, di sini dia menjelaskan lebih lanjut nih tentang
caranya tadi ya, tentang caranya tadi dia jadi dijelaskan di sini. In this type of the test, ya, a harder mineral can scratch a softer one, but a softer mineral is unable to scratch the harder one. Oke, di sini jadi mineral yang keras itu bisa, tapi mineral yang lembut itu nggak bisa ngegores mineral yang keras itu. Oke, jadi di sini lebih jelas ya di kalimat kedua. Oke, kita udah paham nih kalimat kedua menjelaskan lebih lanjut dari kalimat pertama. The most hardness scale is used to rank minerals according to hardness. Oke, jadi menurut most hardness scale itu rank minerals gitu ya, according to hardness. Oke. 10 minerals are listed in this scale, ranging from talc with a hardness of 1 to diamond with a hardness of 10. On this scale, quartz number 7 is harder than feldspar number 6 and is therefore able to scratch it. However, the feldspar is unable to make a mark on quartz. Oke, jadi di sini banyak banget ya vocab-vocab yang kita nggak familiar sama sekali gitu ya, asing banget buat kita nih. Tapi intinya tuh ya dari sini tuh kita dari kalimat pertama ini ya, jadi kunci ya berarti ya. Kalau kalimat-kalimat selanjutnya nih banyak banget ya vocab yang kita masih belum familiar gitu. Ada feldspar di sini, on quartz, ini istilah-istilah sains. Oke, jadi karena ini soalnya juga ngambil dari TOEFL, biasanya tuh emang akademik banget tuh bahasanya tuh. Tapi yang kita tahu dari sini ya, dia menjelaskan cara membedakan karakteristik relative hardness gitu ya, yang bisa dibedakan dengan nge-scratch ya, ngegores satu mineral dengan mineral yang lain. Oke, which of the following best states the subject of this passage? Identify, yang pertama, the hardness of diamonds. Atau yang B, identifying minerals by means of a scratch test. So ada feldspar on the Mohs scale, recognizing minerals in their natural state. Nah, menurut kalian yang mana nih? The hardness of diamonds, identifying minerals by means of a scratch test, atau gimana? Yang mana nih? Feldspar on the Mohs scale, recognizing minerals. Sebenarnya bisa kita coba juga ya, kalau misalnya kita nggak tahu apa namanya, kayak vocab-vocab yang misalnya di kalimat pertama gitu ya, kita bisa lihat apa namanya, vocab-vocab yang tersering tuh di mana sih, vocab-vocab yang biasa sering banget disebut dalam satu passage itu yang mana gitu. Terus kita bisa luangin waktu baca lebih di situ. Bener, yang B. Jawabannya yang B. Identifying minerals by means of a scratch test. Ya, bener yang B. Jadi di sini ya kuncinya ada di kalimat pertama ya berarti ya di sini. Karakteristik gimana cara kita membedakan karakteristik relative hardness yang bisa diputuskan dengan scratching one mineral to another. Karena kalimat selanjutnya itu jadi kalimat penjelasnya dari kalimat ini. Jadi dia ngedukung ya. In this type of the test nih. Dari sini aja kita udah tahu nih. This itu refer to cara ini ya, cara identifying karakteristik tadi gitu. Jadi yang benar B. The main idea of this passage is that the hardness of a mineral can be determined by its ability to make a mark on other minerals. Yang mana nih menurut kalian nih? Sambil baca-baca juga nih. Diamonds with a hardness of 10 on the Mohs scale can scratch all other minerals. The softer mineral cannot be scratched by a harder mineral. Talc is the first mineral listed on the Mohs scale. Yang mana nih? Bingung nggak? Oke, kita jawab dari B, bukan, lumayan bingung Kak. Oke. Diamonds with a hardness of 10 Mohs scale can scratch all other minerals. Oke. Yang B kita bahas dulu ya. Diamonds ya,
with a hardness of 10 Moscal can scratch all other minerals. Di sini dijelaskan ya, diamonds, berlian ya, berlian dengan hardness, dengan kekerasan yang 10 menurut scale-nya Mohs gitu, can scratch ya, bisa menggores all other minerals, semua jenis mineral gitu. Kita di sini. Oke. Yang B ini kurang tepat karena kita dari awal passage itu enggak. Iya, benar Farah yang A. Ya, benar yang A. Diamonds with a hardness of ini kita nggak bahas dari awal soalnya. Kita cuma bahas di kalimat berapa doang nih. Cuma ini aja kita bahasnya. Itu. Kita bahasnya dari sini doang kan. Kalau dari awalnya ini kita bahas gimana cara mengidentifikasi si mineral menurut relative hardness-nya gitu. Jadi yang benar yang A. Oke. Yang kunci juga di kalimat pertama sih. Kuncinya di kalimat pertama. Ini juga ya. Ini jelas-jelas statement yang salah nih. Ini udah nggak tepat, salah lagi. A softer mineral cannot be. Oh ya, benar. Ini statementnya benar, tapi bukan ini jawaban buat main idea ya. Ya, ini benar cannot ya, berarti cannot. Oke, nomor 2 udah, lanjut ke passage selanjutnya. Semoga nggak ngantuk ya teman-teman. Nomor 1, kita lihat dulu soalnya. Oke. Kita lihat dulu soalnya. The passage mainly discuss, mainly discuss. The best title for this passage would be, jadi ini kita suruh nyari judul ya. Oke, lanjut kita baca. Hurricanes generally occur in the North Atlantic from May through November, with the peak of the hurricane season in September. Only rarely will they occur from December through April in that part of the ocean. Oke, jadi kita bahas dulu kalimat pertamanya. Jadi hurricanes itu ya, badai itu ya, generally occur, umumnya terjadi di North Atlantic dari Mei sampai November. Dengan puncaknya with the peak ya, peak of itu puncaknya dari hurricane ini, puncaknya dari badai itu ada di September. Only rarely itu kayak jarang gitu ya. Kayak jarang terjadi pokoknya. Kalau di Desember itu jarang terjadi Desember through April in that part of the ocean. Jadi jarang terjadi di Desember dan sampai April di bagian dari ocean itu ya. Oke, lanjut. Oke, dari kalimat pertama ini intinya tuh menjelaskan hurricanes itu ya biasanya tuh umumnya terjadi di North Atlantic dan terjadi dari Mei sampai November. Puncaknya ada di September. Itu inti dari kalimat pertama. Lanjut kalimat kedua. Kalimat kedua. The main reason for this occurrence of hurricanes during this period is that the temperature on this water surface is at its warmest and the humidity of the air is at its highest. Oke. Jadi di sini dijelasin ya, the main reason, alasan utama dari kejadian hurricane ini, kenapa terjadi di Mei sampai November itu dijelasin di kalimat selanjutnya di sini. Oke, kalimat saya dijelasin di kalimat sini ya. Oke. Of the tropical storm that occur each year on the North Atlantic, only about 5 on the average are powerful enough to be called hurricanes. Oke. Saya mana tadi?
The main reason ini alasan utamanya kenapa dia terjadi di Mei sampai November ya. Karena temperaturnya nih menurutnya, karena temperaturnya dari permukaan itu terhangat dan humidity. Humidity itu kelembapan gitu ya. Kelembapannya itu tinggi. Kelembapan yang tertinggi gitu. Of the tropical storm, they occur each year in the North Atlantic. Nah, ini juga dijelasin tropical storm yang terjadi setiap tahun di North Atlantic dijelasin di sini. Only about 5 on the average are powerful enough to be called hurricanes. Oke, jadi di sini only about 5 on the average, hanya 5 ya dari rata-rata itu yang cukup powerful ya, cukup kuat untuk disebut dengan hurricanes. Jadi storm itu badai, tapi hurricanes ini lebih parah gitu ya, lebih badai gitu. To be classified as a hurricane, a tropical storm must have winds reaching speeds at least 117 km per hour. Oke, jadi di sini dijelasin yang disebut hurricane tuh ya, a tropical storm ya, tropical storm yang punya yang meraih winds-nya itu sampai kecepatan 117 km per jam. But the winds are often much stronger than that. The winds of the intense hurricane can easily surpass 240 km per hour. Oke. Di sini juga dijelasin hurricane-nya ya. But the winds, jadi ini biasanya bahkan lebih kuat daripada itu. Soalnya dia di sana sampai mencapai lebih dari 240 km per jam. Oke. Oke, menurut kalian nih dari bacaan yang kita bahas di sini, ini termasuk yang mana nih jawabannya nih? Ya, dari yang kalimat pertama kita tahu ya, hurricane itu terjadinya tuh kapan? Terjadinya tuh dari Mei sampai November. Oke ya. Kita lihat jawabannya. A, C, B, B. Oke. A, C. Oke, jawab A, C, B, B. How many hurricanes occur each year? Oke, di sini dijelasin nggak ya? How many hurricanes? Enggak ya, nggak dijelasin ya di sini ya, malah ya. Nggak how many hurricanes occur each year. Oke, dijelasin ya? Dijelasin, tapi kita nggak membahas itu dari sampai keseluruhan gitu. Hurricanes generally occur in the north, with the peak of hurricane season in September. Only rarely will they occur from December through April in that part of the ocean. Oke, teman-teman. Di sini jawabannya yang D sebenarnya. Di sini jawabannya yang D. Hurricanes in one part of the world. Gitu, yang di jawabannya teman-teman. Jadi soalnya dia menjelaskan hurricanes di mana nih? Di North Atlantic. Kita lagi ngomongin North Hurricane di North Atlantic. Jadi kita membicarakan si badai ini ya, badai yang hebat ini di salah satu bagian dari dunia itu, dunia ini gitu ya. Di dunia, yaitu di North Atlantic. Gitu. Gimana? Oh iya Kak. Oke, bingung ya kayaknya masih ya. Ini pokoknya iya sih, kayaknya kita terlalu banyak artiin di banyak
fokus di ini ya, kalimat ini ya, yang selanjutnya. Padahal kita tuh membicarakan hurricanes di North Atlantic gitu. Emang ini agak susah sih teman-teman. Teksnya juga lumayan susah karena ini TOEFL ya. Tapi kalau misalnya di tes-tes biasanya nggak sesusah ini kok, bahasanya nggak sesusah ini. Karena mungkin terlalu akademik juga. How many hurricanes occur this year? Occur each year? Oke. The strength hurricanes juga kita bahas di kalimat yang terakhir-terakhir itu ya. Oke, lanjut. The best title for this passage would be yang A, gimana? Pendapat kalian yang A nih? The North Atlantic Ocean. B gak sih? Iya, benar yang B. Ya, B benar. Oke. Kalau A bahas laut doang. Iya, benar. Kalau A bahas laut doang. Kita bahas hurricane-nya di North Atlantic, teman-teman. Oke. Ya, kita kalau ini salah ya, karena kita kita bahas dari tadi tuh hurricanes di North Atlantic. Kita juga sampai jelasin hurricane tuh di North Atlantic tuh sampai lebih dari 240 km per hour gitu. Oke, jadi jawaban yang B. Ini salah ya, kita nggak menjelaskan the North Atlantic Ocean, bisa aja nih kayak kita menjelaskan keindahan North Atlantic atau gimana, masih kurang jelas ya. Terus hurricanes, the damage and destruction. Kita emang membicarakan sih gimana kecepatan hurricane itu ya, 240 km per hour. Tapi kita masih nggak membicarakan ini, kerusakannya. Kita nggak membicarakan kerusakannya. Oke, what happens from May through November. Nah, ini yang aku bilang terlalu general. Apa yang terjadi di Mei sampai November? Kita nggak tahu. Apa terjadi banjir atau kita nggak tahu ya, nggak spesifik juga. Jadi jangan terlalu general dan nggak terlalu spesifik. Gitu. Kita bahas yang ini. Jadi yang B, teman-teman, jawabannya. Oke, sebenarnya masih banyak ya yang aku kasih latihan soalnya. Kurang 2 passage yang kita bahas, tapi karena nanti pasti nggak sempat, kita langsung aja ke kuis ya teman-teman. Bentar. Oke, kita langsung ke kuis. Oke, ini masing-masing. Oke. Bentar. Jadi ini kuisnya tentang passage juga, dan ini diambil teksnya dari SBMPTN 2016-2017 gitulah. Tapi ini cuma 3 kok, tenang aja, nggak banyak-banyak. Bentar ya. Oke, bentar. Oke, ini nggak dari Kahoot. Jadi tenang aja, bisa pakai satu device aja. Oke, aku copy ya linknya. Oke, aku taruh di kolom chat ya. Ini, ada 3 teks doang kok, teman. Oke, 4 orang. Oke, kita tunggu. Berapa orang nih? 9 ya, 9.
Oke, kita tunggu 2 lagi ya. Oke, atau kita mulai aja nih. Kita mulai aja deh. Nah ya teman-teman, ini waktunya aku kasih tiap teks 2 menit. Jadi nggak usah terburu-buru. Oke, santai ya, nggak usah buru-buru ya. 2 menit kok waktunya. Oke, kalimat pertama ya yang jadi patokan dulu ya. Semangat yuk.
Oke, semangat nih, semangat. Dikit lagi, dikit lagi. Oke, kita tunggu bentar lagi ya, teman-teman. Oke, ini udah ya, udah semua ya? Udah semua ya? Lagi ya. Oke, congratulations para Airi, Safira. Congratulations. Kita lihat ya hasilnya. Berarti ini bener semua nih. Good job. Farah, Airi, Safira, Afifa. Oke, good job. Yang lain juga tetap semangat ya. Oke, kita bahas aja. Waduh, kok gini sih? Bentar. Oke, ini maaf ya kalau misalnya ini paragrafnya kurang rapi. Soalnya tadi aku editnya rapi, nggak tahu deh kalau di sini. Jadinya kayak gini. Kita bahas ya. Ini jawabannya, ya jawabannya C ya. Bentar. Aku nggak tahu nih paragraf-paragrafnya, bentar ya. Bentar. Kita lihat gini. Vitamin D deficiency is traditionally associated with bone and muscle weakness. But in recent years, a number of studies have shown that low levels of vitamin, blood pressure, congestive heart failure, and chronic blood vessels inflammation associated with hardening of the arteries. Oke. Mungkin di sini ada aku vocab yang kurang familiar ya ini ya, predispose. Tapi ntar aja kita tebak, kira-kira predispose ini artinya apa sih? Oke, jadi di sini vitamin D deficiency itu maksud kayak kekurangan vitamin D itu biasanya berhubungan dengan tulang dan otot ya, dengan lemahnya otot dan tulang gitu.
Tapi di recent years, a number ya, tapi di beberapa tahun ini ya, di beberapa tahun terbaru ini, beberapa studi telah menunjukkan bahwa low levels of the vitamin ya, low levels of the vitamin kayak kekurangan vitamin mungkin akan predispose itu kayak menyebabkan kita bakal bahas predispose menyebabkan the body to high blood pressure. Jadi menyebabkan tekanan darah tinggi, terus ada gagal jantung gitu ya. Gagal jantung dan pokoknya ini penyakit ya, inflamasi gitu ya, yang kronik gitu, penyakit yang kronik. It also alters hormone levels. Oke, jadi di kalimat satu ini dan mostly paragraf pertama ini dia membicarakan kurang vitamin D itu akibatnya apa? Oh, akibatnya ada ada banyak nih, ada high blood pressure, tekanan darah tinggi, ada gagal jantung gitu-gitu. Oke, lalu di paragraf kedua kita lihat kalimat pertamanya. In a review article published in the Journal of the American College of Cardiology, researchers surveyed recent studies on the link between vitamin D deficiency and heart disease to come up with a practical advice on screening and treatment. Oke, jadi di sini di paragraf kedua kita baca yang pertama itu tadi ada artikel yang udah dipublish ya di jurnal dari artikel yang dipublish itu ya dalam jurnal di American College of Cardiology. Itu research penelitinya itu mensurvei bahwa studi-studi terbaru ini ada hubungannya antara kekurangan vitamin D dengan penyakit jantung gitu. To come up with practical advice on screening and treatment. They concluded that vitamin D deficiency is much more common than previously thought, affecting up to half of adults and apparently help children in the US. Researchers say higher rates of vitamin D deficiency may be due in part to people spending more time indoors and effort to minimize sun exposure through the use of sunscreens. Sunscreen with a sun protection factor SPF of 15 blocks, approximately 99% of vitamin D synthesis by the skin. Oke, jadi di sini dijelasin ya di kalimat pertama dijelasin ada artikel yang dipublish dalam jurnal. Ya. Terus researchers juga survei beberapa studi bahwa kekurangan vitamin D bisa menyebabkan kayak penyakit di jantung. Setelah itu, researcher peneliti juga bilang kalau higher rates of vitamin D deficiency, kurangan vitamin D yang terlalu tinggi itu bisa disebabkan ya karena orang-orang tuh menghabiskan waktu lebih lama di indoors dan effort to minimize sun exposure through the use of sunscreen. Oke. Jadi ternyata di kebanyakan minimize sun exposure through the use of sunscreens with a sun protection factor SPF of 15 blocks approximately. Oke, jadi lanjut. We are outside less than we used to be. And older adults and people who are overweight, obese, are less efficient at making vitamin D in response to the sunlight. Oke, jadi di sini we are outside less. Kita kurang outside ya, kurang di luar rumah gitu ya daripada biasanya. And older adults and people who are overweight. Nah, biasanya orang-orang dewasa yang overweight ya, yang overweight itu kelebihan berat badan itu kurang efisien dalam making vitamin D in response. Vitamin D kurang merespon karena sunlight itu ya. Berarti ya di sini. Di sini dijelasin juga kurang efisien. A little bit of sunshine is a good thing,
But the use of sunscreen to guard against skin cancer is important if you plan to be outside for more than 15 to 30 minutes of intense sunlight exposure. Jadi di sini dijelasin a little bit of sunshine is good thing. Kena sinar matahari tuh, tapi kena sinar matahari yang dikit tuh kayak ya itu hal bagus, tapi harus juga menggunakan sunscreen kalau misalnya keluar rumah lebih dari 15 atau 30 menit gitu. Ya, jadi apa sih inti dari teks ini? Jawabannya apa tadi? Research findings show vitamin D deficiency may lead to health problems. Oke. Vitamin D deficiency in one's body is the main cause of disease. Vitamin D deficiency. Oke, ini yang vitamin D, kekurangan vitamin D dalam tubuh adalah the main cause, penyebab utama dari disease, dari penyakit ya. Oke. Tapi ini kurang tepat karena kenapa? Vitamin D deficiency one's body is the main cause. Kayak penyebab utama gitu, kayak yang di opsi A tuh dia bilangnya kayak penyebab utama tuh kurangnya vitamin D gitu. Tapi di kalimat-kalimat ini kita ngomongnya studi-studi gitu ya. Jadi kayak penelitian terbaru. Nih ya, kalimat pertama ada studi nih ya, ada studi-studi ini ya. Studies have shown. Oke. Setelah itu di sini juga ada artikelnya berhubungan sama researchernya gitu ya, di sini dijelasin di kalimat-kalimat pertama dari setiap paragraf ini. Oke. Jadi kurang tepat karena itu ya bukan main cause ya. Kayak lebih tepatnya yang C sih. Yang B apa C nih? Yang ini ya, yang research finding show vitamin D deficiency may lead to health problems. Jadi kayak ditekankan di sini siapa yang bilang gitu. Ya researcher yang bilang, research ya. Research findings, penemuan peneliti gitu ya. Traditional vitamin D deficiency causes problems in bones and muscles. Oke, traditional vitamin D deficiency gitu. Nah, kita bahas yang penemuan baru ini gitu. The best source of vitamin D is to improve one's health comes from sunshine. Oke, lanjut ya. Kita bahas yang ini ya. The use of narcotics and illegal drugs doesn't merely have an impact on mental and behavioral disorder. Even worse, drugs damage the heart can lead to death. Oke, di sini penggunaan narkotik dan drugs yang ilegal ya, drugs yang ilegal nggak hanya impact, nggak hanya berdampak kepada mental dan behavioral itu sikap behavioral disorders. Even worse, bahkan lebih parah, drugs itu menyebabkan damage di jantung dan bisa menyebabkan kematian ya. Di sini di kalimat pertama intinya tuh narkotika dan obat ilegal itu nggak hanya menyebabkan impact pada mental, tapi juga behavioral disorders, bahkan lebih parah bisa meninggal. Jadi di sini kalimat pertama, paragraf pertama ini juga intinya tuh dia memaparkan dampak dari narkotika dan illegal drugs. Oke, lanjut ke paragraf kedua. There are 3 types of drugs that cause death in the heart muscle. Cocaine, amphetamines, ecstasy. These 3 types of drug substances have a similar effect on the heart. Oke, kita bahas ini ya karena keterbatasan waktu. Oke, jadi di sini ada 3 tipe drugs yang obat-obatan yang bisa menyebabkan kematian. Death in the heart. Death in the heart ya. Muscle. Ada kokain, amfetamin, dan ecstasy. Oke, jadi di sini dijelaskan ada macam-macamnya drugs ya, macam-macamnya drugs itu apa aja. Dan kalimat selanjutnya nih ya, the effect of consuming itu juga. Berarti kita baca sekelas aja ya. Oke.
Lanjut, other groups of drugs that damage the heart. Oke, di sini juga menjelaskan tentang other groups of drugs that damage ya. Oke, dia menjelaskan apa namanya, drugs lainnya gitu ya, kayak LSD ini ya. Dan ini menyebabkan halusinasi. Oke, kurang lebih dia menjelaskan apa namanya, akibat lain dari penggunaan drugs. Selain LSD nih, besides LSD, there is morphine. Nah, ada morphine juga, dijelasin di sini morfinnya. Oke. Dijelasin di sini. Oke, dari passage ini nih kita udah tahu ya. Di sini paragraf 1 tentang pemaparan narkotika dan illegal drugs. Di kalimat kedua dia dijelasin kokain, amfetamin, dan ekstasi, dan juga akibat dari kita menggunakan ini apa sih? Nah, akibatnya nih ada banyak hal-hal ya. Nah, setelah itu kita dijelasin juga LSD dan psilocybin ya bacanya, yang menyebabkan halusinasi nih. Setelah itu ada juga morfin nih, dijelasin penyebabnya. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa the negative impacts of using narcotics and illegal drugs toward human heart. Oke, type of narcotics and illegal drugs. Jadi kita nggak nyebutin tipe-tipenya aja, tapi juga kayak akibat-akibatnya dari kita menggunakan tuh apa sih gitu. Setelah itu the danger of using drugs toward the human body. The danger of using drugs toward the human body. The danger of using drugs toward the human body. Oke. Ya benar sih, the human body, tapi kita lebih spesifik dari tadi kita ngomongin heart ya di sini ya. Ada kata-kata heart banyak ya di sini ya. The use of narcotics and illegal drugs and its beneficial effects on its user. Ini the use of narcotic ya, penggunaan narkotik dan manfaatnya untuk penggunanya itu enggak ya. Salah banget ya. Berarti ya. Lanjut ke pembahasan terakhir. Ini kita baca kalimat pertamanya ya. Kita baca cepat aja kalimat selanjutnya. Smartphone, tablet, dan e-readers should have automatic bedtime mode. Jadi smartphone, tablet, dan e-readers itu harusnya ada mode tidur ya, that stop them disrupting people's sleep, says a leading doctor, Professor Paul Greengrass. Jadi profesor ini berpendapat kayak harusnya tuh smartphone, tablet, dan e-readers tuh ada bedtime mode otomatis gitu, biar disrupting kayak mengganggu ya, tidak menghambat pola tidur orang gitu, katanya profesor ini. Nah, setelah itu keeps people awake later. Nah, karena itu ya, the doctor from Evelina. Oke, jadi ada blue light ya kalau nggak salah. Nah, nih blue light nih. Harusnya ada filter blue light nih. Karena filter blue light ini bisa menyebabkan orang tuh kayak di malam hari tuh nggak bisa tidur gitu. Ada gangguan tidur lah intinya. As it gets darker in the evening, the body start to produce the sleep hormone melatonin. Bentar. As it gets darker in the evening, the body starts to produce the sleep hormone melatonin which help people not off. Oke, soalnya tuh semakin malam tuh tubuh kita mulai produce sleep hormone gitu. Melatonin yaitu hormon untuk tidur gitu ya, yang bisa membantu orang tidur dan istirahat gitu intinya. Oke, di sini juga Profesor Greengrass was part of a study gitu. Oke deh, this is converging data to say if you are in front of one of these devices at night time, it could prevent you falling asleep by an extra hour. Oke. Di sini juga bilang kalau misalnya kita ya kalau malam-malam tuh natap HP gitu yang dimana itu mengandung blue light itu, dia bilang tuh bisa kayak mencegah kita dari tertidur gitu loh dalam beberapa jam gitu.
He said some sleep-aware apps had already been designed to reduce blue-green light emissions. Jadi dia bilang di sini ada aplikasi-aplikasi yang udah ready to be designed ya, udah didesain untuk mengurangi blue-green blue-green light emissions, yang dimana ini yang tadi penyebabnya kurang efektivitasnya jam tidur kita. Jam tidur terganggu karena ini light emissions. Oke, kita bahas langsung ya yang A kenapa salah, karena ini sleep disorder and its cure. Ini kita nggak lagi ngomongin sleep disorder ya, kita lagi ngomongin teknologi-teknologi ini ya. Harusnya tuh mereka ada filter yang mencegah banyaknya blue light itu tadi. Jadi kita nggak lagi ngomongin sleep disorder. Oke, setelah itu electronic gadgets that help people fall asleep. Oke, electronic gadgets that help people fall asleep. Oke, makanya itu ini kalau misalnya kita lihat dari kalimat terakhir ini benar ya. Saya jadi benar. Makanya itu kalau kita ada opsi-opsi jangan berhenti di satu opsi, kita harus terus baca gitu di opsi lainnya. Siapa tahu di opsi lainnya ada yang lebih tepat gitu. Problems with new electronic gadgets. Problem with new electronic gadget. Oke, jadi kita nggak membicarakan permasalahan macam-macam permasalahannya, kita cuma membicarakan blue light ini ya, masalah blue light yang mengganggu tidur gitu ya, mengganggu jam tidur. New technology that can help reduce sleep disruption. Oke, jadi jawabannya benar ini ya. Oke. Yang benar ini, teknologi baru yang bisa help reduce sleep disruption. Oke. Selesai sudah pertemuan kali ini, teman-teman. Maaf banget ya kalau mungkin pengajaranku kurang efektif. Maaf banget. Ini boleh diisi ya, teman-teman ya. Ulasan bersinar mengajar. Oke. Beneran? Oke, aku akhiri pertemuan kali ini. Ya, teman-teman ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye. Oke, teman-teman, semoga lancar ya ujian-ujian.